Shalom, selamat pagi teman-teman. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, kita siapkan hati, telinga, hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan pagi ini. Sebelumnya kita akan berdoa ya. Tangannya dilipat, mata ditutup. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita nyanyi Bapakku datang padamu, bisa? Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, untuk perlindungan, untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pagi hari ini kami dapat bangun dalam keadaan yang baik dan sehat. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka telinga, kami mau buka hati, pikiran kami, supaya firman Tuhan dapat masuk di dalam hidup kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus tolong kami, agar kami dapat menjadi anak yang selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, masih ingat cerita firman Tuhan minggu yang lalu? Masih ingat ya? Tuhan sudah mengirimkan tulah kepada bangsa apa? Bangsa Mesir. Karena bangsa Mesir tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Bangsa Mesir hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka menindas bangsa Israel. Mereka bersikap jahat kepada bangsa Israel, melarang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk berdoa. Nah, makanya Tuhan sedih melihat bangsa Mesir seperti itu. Makanya Tuhan mengirimkan peringatan berupa tulah, dari tulah 1 sampai ke tulah yang ke-8. Siapa masih ingat tulah yang terakhir kemarin apa ya? Iya, Tuhan mengirimkan belalang yang sangat banyak menimpa seluruh daerah Mesir. Nah, kemudian setelah belalang itu menimpa seluruh Mesir, Raja Firaun atau Raja Mesir saat itu bilang, ya sudah, aku minta maaf, aku minta ampun, sekarang bilang sama Tuhanmu, suruh belalangnya itu biar pergi semua. Nah, terus kemudian apakah Raja Firaun menepati janji? Apakah dia sungguh-sungguh minta maaf teman-teman? Ternyata no, tidak. Nah, dia tetap berkeras hati bahwa bangsa Israel tidak boleh pergi dari Mesir. Mereka harus tetap bekerja. Tidak boleh ada satu orang pun yang keluar dari tanah Mesir karena pekerjaan mereka banyak. Nah, tapi kami mau berdoa. Musa dan rakyat Israel bilang begitu. Tidak boleh berdoa. Nah, kira-kira teman-teman, kalau kita melarang orang lain berdoa, itu sudah berdosa apa belum ya? Sudah berdosa. Nggak boleh seperti itu. Mengganggu temannya yang berdoa, mengganggu temannya yang mendengarkan firman Tuhan, itu juga tidak boleh. Seperti rakyat Mesir, bangsa Mesir ini teman-teman. Raja Mesir melarang orang Israel keluar untuk beribadah kepada Tuhan. Nggak boleh. Bekerja, nggak boleh beribadah kepada Tuhan. Makanya Tuhan menghukum lagi bangsa Mesir. Tuhan mengirimkan tulah yang ke berapa ini, siapa yang tahu? Jarinya Buana ada berapa? Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tuhan mengirimkan tulah yang ke-9. Siapa yang tahu tulah ke-9 apa teman-teman? Apa teman-teman? Terjadi gelap gulita di seluruh Mesir.
sangat-sangat gelap. Coba sekarang kita tutup mata ya. 1, 2, 3, tutup mata. 1, 2, 3, matanya dibuka. Ketika teman-teman tutup mata tadi, apa yang teman-teman lihat? Kita tidak bisa melihat sekeliling. Apalagi di Mesir saat itu teman-teman. Gelap yang sungguh amat gelap. Kalau kita tutup mata seperti ini pun, kita masih bisa melihat bayangan-bayangan walaupun kabur ya teman-teman. Tetapi di Mesir saat itu benar-benar terjadi kegelapan yang sangat dahsyat. Sangat-sangat gelap. Orang-orang bahkan tidak bisa beranjak dari tempatnya, tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, mereka kalau jalan bisa nabrak ke sana, nabrak ke sini, karena keadaan sangat-sangat gelap di Mesir. Tetapi di tempat tinggal bangsa Israel di tanah Goshen, tetap ada terang di siang hari teman-teman. Tetap ada cahaya yang menerangi bangsa Israel. Tetapi di Mesir, walaupun siang hari, tetap gelap teman-teman. Wah, seperti itu. Makanya rakyat Mesir sangat menderita karena gelap ini. Mereka tidak bisa bekerja, mereka tidak bisa memasak, ibu-ibu tidak bisa memasak, anak-anak tidak bisa pergi bermain karena keadaan sangat gelap. Kemudian Raja Fir'aun memanggil Musa dan Harun teman-teman. Terus kemudian Raja Fir'aun berkata, ya sudah, kamu boleh pergi berdoa kepada Tuhanmu, tetapi seluruh ternak, kambing, domba, lembu, sapi tidak boleh dibawa. Ternak-ternak itu harus tetap ada di Mesir. Terus Musa berkata, lah tapi Tuhan, kalau kami berdoa, kami harus membawa persembahan. Lah persembahan kami ya ternak-ternak itu. Nah jadi zaman dulu teman-teman, kalau orang mau berdoa kepada Tuhan, mereka mau beribadah, persembahannya berupa daging kurban, daging ternak yang terbaik. Nah kalau bangsa Israel tidak boleh membawa ternak itu keluar untuk kami berdoa, ya kita mau mempersembahkan apa? Terus Raja Fir'aun marah teman-teman. Enak saja, sudah kamu jangan lagi bertemu dengan aku, pergi kamu sekarang. Aku tidak mau ketemu kamu lagi, pergi dari sini. Nah, kira-kira bangsa Israel apakah sudah diizinkan oleh Raja Fir'aun? Belum teman-teman. Nanti Tuhan akan mengirimkan tulah yang terakhir, yaitu tulah yang ke-10. Tapi tulah apakah itu? Kita dengarkan ceritanya besok pagi ya. Nah hari ini cukup sampai di sini teman-teman. Dari firman Tuhan yang Bu Hana sampaikan hari ini, kalau mau menjadi anak-anak Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada ibu guru atau bapak guru. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak mau taat, nanti seperti bangsa Mesir. Tuhan melihatnya sedih. Loh, anak yang kukasihi kenapa tidak mau menurut ya? Tuhan sedih, makanya Tuhan mendatangkan tulah kepada bangsa Mesir. Terus teman-teman, kalau misalnya orang tua berkata, "Nak, tolong bantu mama." Kira-kira teman mau nggak ya? Teman-teman mau tidak ya? Mau ya membantu orang tua ya? Nah, mendengarkan setiap perkataan orang tua, itu baru anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Oke, terima kasih sudah memperhatikan firman Tuhan. Tetap jadi anak yang hebat ya, anak yang taat kepada Tuhan dan orang tua kita. Yuk kita akan berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Tangan dilipat, mata ditutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini. Tuhan ajari kami agar menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia, anak-anak yang selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan dan juga mendengarkan nasihat mama papa dan juga guru-guru kami. Tuhan berkati kami Bapa di dalam pelajaran kami. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin agar dapat belajar dengan baik belajar di sekolah maupun di rumah. Kami dapat terus bersukacita karena Tuhan hadir untuk menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini. Berkati mama, papa, kakak, adik, teman-teman, sekolah kami, dan semua orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Oke, selamat belajar teman-teman. Kita jumpa lagi besok ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.